Ya, tuntas sudah penantian panjang Persija Jakarta untuk meraih gelar juara di kompetisi sepak bola tertinggi di tanah air. Persija Jakarta mampu menggondol juara Liga 1 di depan para pendukungnya sendiri setelah dalam laga terakhir mengandaskan perlawanan Mitra Kukar dengan skor 2-1. Lalu setelah Persija juara, apa langkah selanjutnya? Bagaimana Pemprov DKI Jakarta menjawab harapan The Jackmania tentang pembangunan Stadion Persija? Kita akan berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga para Jack Angels yang sudah hadir di studio kami. Selamat untuk Persija Pak Anies setelah puasa selama 17 tahun. Alhamdulillah kita semua bangga dengan Persija, dengan para pemainnya, dengan pelatih, dengan ofisial, dengan semuanya yang terlibat, termasuk dengan Jackmania dan semua supporter Persija. Karena yang hebat kemarin itu, ya mereka yang berada di lapangan, tapi juga ratusan ribu yang berada di luar lapangan, yang memberikan support secara penuh, baik di dalam stadion, di luar stadion, maupun di tempat-tempat nobar di seluruh Jakarta. Ini sebuah momen kemenangan yang sudah lama ditunggu, dan alhamdulillah tahun ini Persija memang menunjukkan kelasnya. Alhamdulillah kita bangga, tahun ini aja 3 yang berhasil diraih. Jadi 1 di Malaysia, kemarin kita Piala Presiden, dan sekarang Liga 1. Jadi kita benar-benar merasa bangga dan kita berharap permainan yang baik ini dijaga terus. Dan juga buat pendukung Persija, supporter, Jackmania, kita teruskan tunjukkan bahwa ini supporter yang bisa jadi contoh. Ya, Pak Anies, kalau Pak Anies tadi menyebut mengenai supporter yang bisa jadi contoh, sebenarnya kalau Pak Anies merunut-runut selama musim ini, Persija sendiri supporternya seperti apa? Sudah tertibkah? Iya, tertib sekali. Kalau kita lihat ya, kita bicara tentang jumlah orang yang banyak sekali. Jadi ratusan ribu kita bicara. Ketika ada pertandingan itu yang sebetulnya bergerak jumlahnya banyak sekali. Dan coba teman-teman lihat, secara umum tertib, rapi. Kalau bicara sempurna tentu tidak sempurna. Selalu aja ada 1-2 yang menunjukkan sikap-sikap yang tidak tepat gitu. Tetapi secara umum aman, damai, tertib. Saya salut lihat Jackmania itu antri di Transjakarta, menyeberang jalan, menunggu hijau, rame-rame berombongan nyebrang. Anda lihat kemarin di sekitar Senayan. Menunjukkan kelasnya, bahwa semangatnya tinggi, teriakan untuk mendukungnya lantang, kuat, tetapi jalannya juga tertib, rapi. Jadi saya secara khusus ingin sampaikan apresiasi bahwa Jackmania menunjukkan kelasnya sebagai supporter yang rapi, tertib. Nah, harapannya ini semua nanti muncul di mana-mana. Bahwa mendukung penuh semangat itu juga bisa dilakukan dengan tertib, rapi, dan membuat siapapun yang melihat merasa tenang, nyaman, tidak memberikan perasaan terancam. Karena ini adalah supporter yang suportif. Pak Anies, tapi pertanyaannya nih, sekarang setelah Persija juara kemarin, nah yang diharapkan supporter fans Jackmania adalah melampiaskan euforia ini. Konvoinya bagaimana nasibnya nih Pak Anies? Ya, jadi kemarin itu hadiah betul-betul buat semua warga Jakarta. Udah 17 tahun kan kita menunggu juara Liga ini, dan kita merasa ini babak baru. Karena itu buat Persija, jaga stamina, jaga konsistensi. Ini bukan prestasi akhir, ini awalan baru untuk babak baru bagi Persija. Kompetisi masih jalan terus. Tahun depan masih ada kompetisi lagi. Pertandingan pun ini hari Rabu besok ada pertandingan lagi. Jadi jangan pernah berhenti. Dan regenerasinya pun udah jalan. Kemarin U19, U16 itu mendapatkan peringkat runner up U19, kemudian Elite Pro Academy Liga 1 peringkat 3. Jadi regenerasinya juga jalan. Artinya hadiah besar ini harus kita jadikan momentum. Apa momentumnya? 1, kita akan membangun kawasan stadion berkelas internasional. Ikhtiar kita dengan cara mengalokasikan anggaran itu langkah nomor 1.
sudah goal. Jadi kita sudah alhamdulillah satu tahap. Kemudian penugasannya sudah diberikan kepada BUMD kita, Jakpro, yang sudah terbukti sukses membangun velodrome yang menjadi satu arena balap sepeda terbaik di dunia. Sekarang kita tugaskan bangun stadion. Tapi bukan hanya stadion, ini seluruh kawasannya dibangun. Sehingga nanti stadion yang baru bisa dimanfaatkan untuk berbagai event kegiatan. Selalu pertanyaannya adalah, kapan ini semua tuntas? Kita ingin ini bisa tuntaskan dalam waktu 2 tahun, sehingga kita bisa segera melihat stadion baru itu. Rancangannya sudah ada. Dan ini adalah sebuah stadion kelas dunia, yang membuat Jakarta bisa lebih bangga lagi. Jadi begini, fasilitasnya kelas dunia, sekarang Persija sudah bisa menjadi juara liga, insya Allah Persijanya naik kelas di dalam skala peringkat permainan, fasilitasnya juga akan tersedia. Nah tentu ini perlu waktu, tapi alhamdulillah dengan anggaran sudah ada, groundbreaking segera kita lakukan, insya Allah apa yang dijanjikan akan kita tunaikan, dan DKI, Persija, pendukung kesebelasan kesayangan kita akan punya tempat yang membuat kita semua akan bisa mengatakan inilah rumah Macan Kemayoran. Oke. Nah, Pak, tapi mungkin banyak dari supporter Persija Jackmania juga belum mengerti sebenarnya birokrasinya seperti apa, mekanisme seperti apa. Karena ketika saat itu kan Pak Anies dan Pak Sandi pada saat itu menjanjikan akan membangun stadion khusus Persija, tapi ada rentang waktu sehingga baru sekarang bisa dilaksanakan. Ya, kalau dalam pemerintahan semuanya itu ada siklusnya. Nomor 1 masuk di dalam rencana, yang kedua perencanaan itu terjemahkan dalam anggaran, setelah masuk dalam anggaran baru pelaksanaan. Itu tata kelola yang benar yang nanti bisa bertanggungjawabkan secara birokrasi, dan ketika diperiksa semuanya aman. Kenapa? Karena prosedurnya diikuti dengan baik. Jadi memang tidak bisa membangun itu semalam, begitu ada rencana langsung ada uangnya, langsung besok konstruksi dimulai. Itu perlu waktu. Tetapi begitu sudah ditetapkan perencanaannya, ditetapkan anggarannya, lokasinya jelas, maka fase pembangunannya menjadi jelas. Saya lebih cenderung untuk tidak banyak mengumbar rencana. Karena itu kalau Anda perhatikan, saya dari dulu tidak pernah bicara tentang waktu. Saya tidak pernah bicara tentang, saya sampaikan insya Allah akan kita laksanakan. Karena bagi saya, milestone terpenting, capaian terpenting adalah masuk di dalam anggaran. Begitu masuk dalam anggaran, maka ke langkah berikutnya akan jauh lebih mudah. Nah sekarang alhamdulillah sudah masuk. Kita sudah anggarkan untuk tahun ini 900 miliar. Nanti harapannya itu bisa menjadi awalan di mana kita bisa memulai fase pertamanya, dan harapannya kita bisa tuntaskan dalam waktu kira-kira 2 tahun. Iya, Pak Anies, kita tentu ingin mengetahui Dan detail kalau buat teman-teman fasilitasnya yang seperti apa saja. ingin mengetahui, Tapi kami akan kembali usai jeda pariwara, Pak Anies. nanti, Pak Anies ditahan dulu. oke. Baik, kabar petang segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Iya, kita lanjutkan dialog dengan Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Pak Anies, tadi kita ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana dengan fasilitas yang bertaraf Stadion Internasional, Pak Anies. Ya, gimana? Ya, Pak Anies, tentu kita bertanya-tanya ingin mengetahui bagaimana fasilitas stadion bertaraf internasional. Ya, gini, nanti ketika kita groundbreaking, kita akan tunjukkan semuanya, gambar-gambarnya, rencananya secara lengkap. Memang kita belum tentukan waktu groundbreakingnya sekarang sedang finalisasi dari aspek financingnya. Kemudian sesudah itu siap, baru kemudian kita groundbreaking. Dan buat teman-teman semua, insya Allah ini akan kita tunaikan. Saya dari dulu tidak mau terlalu banyak menyampaikan rencana waktunya kapan dan lain-lain. Tapi kita pastikan bahwa begitu mulai groundbreaking sampai dengan tuntas, insya Allah dalam 2 tahun akan selesai. Nah, tahapannya harus mengikuti tata kelola yang benar.
Jangan kita menerabas tata kelola hanya sekedar mengejar kecepatan, di kemudian hari jadi masalah hukum. Kita tidak ingin orang-orang yang terlibat di sini justru di kemudian hari bermasalah secara hukum karena kita tidak begitu tata kelola yang benar. Lebih baik semua dijalankan dengan tepat, dengan benar, sesuai ketentuan. Karena ini kita bekerja dengan uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Itu yang menjadi prinsip kita. Jadi insya Allah satu demi satu saya sampaikan, semua yang kita janjikan akan kita tunaikan, termasuk stadion untuk warga Jakarta yang memang pada saat ini saya sedang berada di Lebak Bulus. Ini adalah depo MRT, Moda Raya Terpadu. Depo ini dibangun di bekas stadion yang menemani Persija ketika meraih juara tahun 2001. Dan kita sedang membicarakan Stadion Persija di tempat yang dulunya jadi stadion. Sebuah kebetulan karena ketika wawancara dengan TV One diatur, saya sedang ada kegiatan inspeksi di sini. Sebuah ketidaksengajaan seakan memberikan pesan bahwa dari Lebak Bulus niat itu sudah diluruskan. Insya Allah nanti akan sampai dan akan terbangun stadion yang buat kita semua bangga. Tapi apalah arti sebuah bangunan bila di sana tak menghasilkan prestasi, bila di sana tak menunjukkan pendukung-pendukung yang tertib. Karena itu insya Allah stadionnya kelas dunia, Persijanya berprestasi terus, pendukungnya Jackmania, pendukung Persija, semuanya bisa menjadi contoh suportif, tertib, rapi. Dan ini semua nanti akhirnya membawa kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua di Jakarta. Oke. Pak Anies, kita juga sekarang sedang bersama 3 Jackmania nih yang ada di studio kami. Saya lupa memperkenalkan tadi yang dari sebelah kiri ini ada Verika Aprilianda, kemudian yang tengah ada Siti Saidah, yang paling sebelah kanan ada Jess Amaliana. Kita memberikan kesempatan pada mbak-mbak bertiga ini. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung pada Pak Gubernur Anies Baswedan. Siapa yang mau duluan? Mungkin aku mau menanyakan kapan perayaan hari kemenangan kemarin juaranya Persija. Karena kemarin semalam itu gak jadi kan, aku hanya menanyakan kapan itu dirayakannya. Ya, oke, ya, baik. Gini, kita kemarin ketika selesai pertandingan pada waktu itu hampir mau merayakan langsung juga. Kalau dilakukan langsung mungkin tidak siap semuanya. Jadi putuskan, oke, kalau gitu dicoba untuk hari Senin saja. Tapi ternyata hari Rabu Persija ada pertandingan di Bali. Dan jauh lebih penting bagi Persija untuk memastikan pemainnya staminanya terjaga, tidak lelah, dan bermain dengan baik di hari Rabu. Jadi kita akan selenggarakan sesudah pertandingan di Bali. Sejauh ini belum ada keputusan dari manajemen Persija kapan akan dilakukan. Tapi kami dari sisi Pemprov siap kapan saja. Bila mau dilakukan hari Sabtu kami siap. Melakukan hari Minggu kita siap. Keputusannya saya titipkan kepada Persija karena teman-teman di manajemen Persija lah yang lebih tahu kondisi jadwal kegiatan para pemain untuk memastikan perayaan ini tidak mengganggu prestasi teman-teman di Persija. Tapi kami siap. Minggu depan kita siap, Sabtu siap, Minggu siap, dan Pemprov akan menyambut warga Jakarta sebagaimana kita menyambut pada saat Persija memenangkan Piala Presiden yang lalu. Oke. Itu jawaban Pak Anies. Nah, kita kasih kesempatan satu lagi ya Pak ya, pertanyaan. Mungkin ada yang masih belum bertanya. Ada. Ya. Tahapannya kan udah buat ngebangun stadion kan. Nah, kita sebagai Jackmania itu pengen mempertanyakan tanggal sama bulannya itu kapan dilaksanain buat pembangunannya. Nah, detail tuh Pak pertanyaannya Pak. Ya, insya Allah nanti begitu proses financing, perencanaan financingnya selesai, kita nanti akan tahu kapan bisa melakukan groundbreaking. Pada saat itu kita akan umumkan. Dan pasti kita akan undang teman-teman juga untuk hadir menyaksikan. Ini adalah stadion yang dibangun dengan dana dari rakyat. Ya termasuk dana dari teman-teman Jackmania juga. Lewat pajak yang diberikan kepada pemerintah, lalu sekarang dialokasikan sebagian untuk membangun stadion. Insya Allah kita umumkan, fasenya kita umumkan, dan teman-teman nanti bisa menyaksikan prosesnya seperti apa. Ini adalah dari kita, dibangun oleh
kita semua dan untuk kita semua. Jadi insya Allah nanti begitu sudah siap informasi semuanya, kami akan umumkan. Pak Anies, ini komunikasi dua arah gitu, biar enak. Pak Anies mungkin ada pertanyaan juga untuk fans Persija di sini. Tidak ada pertanyaan khusus, saya ingin sampaikan terima kasih. Teman-teman Jackmania, pendukung Persija sudah menunjukkan sikap supporter yang baik. Jaga itu. Bikin masyarakat menyaksikan Jackmania dan merasa aman, nyaman, tentram. Seperti saya katakan tadi, teriakan mendukungnya boleh lantang, semangatnya boleh tinggi, gerakannya boleh cepat, tapi ketertiban dijaga, kedisiplinan dijaga, fasilitas umum dijaga. Di jalan raya, di trotoar, tunjukkan sikap supporter yang mendatangi arena pertandingan dengan tertib, meninggalkan arena pertandingan ke rumah juga dengan tertib. Selama ini kita sudah menyaksikan itu muncul. Tahun ini kita menyaksikan Persija di mana supporternya tampil dengan baik. Saya ingin ini dijaga. Saya ingin Persija jadi contoh. Supporter Persija Jackmania jadi contoh. Dan bila itu terjadi, maka ini segitiga yang baik. Timnya juara, supporternya tertib rapi, fasilitasnya kelas dunia. Insya Allah yang kita bangun sama-sama di Jakarta. Maju kotanya, bahagia warganya. Itu semangatnya. Nah, Pak, Begitu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies Baswedan sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Pak Anies. Oke, saya mau ke Jess ya. Jess tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Anies, kemudian Persija juga sudah juara. Nah, apa sih tanggapannya dari seorang Jackmania ketika sudah 17 tahun menunggu akhirnya Persija membawa trofi itu kembali ke rumah? Sebenarnya sih itu senang banget karena ini penantian setelah 17 tahun dan akhirnya kita bisa merayakan, seluruh kota Jakarta tuh bisa merayakan kesenangannya. Jadi tuh euforia itu tinggi banget. Jadi selama 17 tahun ini kita menanti dan semua orang Jakarta menunggu. Oke, nah, saya mau ke Sisa ya, yang tengah nih Sisa. Nah, Sisa tadi kita sudah mendengarkan juga apa yang kata Pak Anies Baswedan. Secara keseluruhan baik, tapi masih ada 1-2 perilaku oknum yang tidak terpuji. Nah ini komunikasinya atau setidaknya kalau ngobrol-ngobrol sama fans Persija itu gimana sih biar mengajak mereka juga berperilaku yang baik gitu? Iya, mungkin buat yang dejek-dejek yang berperilaku yang nggak baik, nunjukin terlalu wow gitu, kayak nyoret-nyoret lah, ngerayain kemenangannya, itu mungkin mereka masih agak bersikap kurang dewasa kayak gitu. Kita pikir positifnya Iya. aja. Dipikir positifnya Iya, aja. kan nggak semuanya. Tapi kan tadi kan pesan dari Gubernur DKI Jakarta juga harapannya semoga, apalagi nanti kan akan dibuatkan stadion bertaraf internasional. Harapannya kan harusnya dijaga, kemudian supporternya juga bersikap tertib gitu. Iya. Nah, tadi Pak Anies sudah menjawab ya soal stadion baru. Stadion baru. Sudah gamblang tuh tadi dijelaskan. Nah, saya minta pendapat satu-satu lah di antara kalian gitu. Sudah puas belum dengan apa yang dilontarkan tadi Pak Anies? Ada lagi nggak yang masih mengganjal mungkin? Udah puas sih sebenarnya, cuman ya Masih belum tahu aja sih tanggalnya itu. iya, tanggalnya tadi kan belum dipastiin juga sama Pak Aniesnya. Terus? Bulannya juga, selesainya juga, ratingnya mulainya juga kapan. Tadi kan juga belum begitu jelas ya. Iya. Mungkin kita sebagai The Jackmania cuma bisa mengharapkan aja. Sama menunggu kepastian. Iya. sih. Kepastian itu aja. Kepastian itu. Iya. Nah, ini kan di Karena luar- yang diharapkan dari Jackmania-nya itu ya stadionnya. Karena setiap kita awai kemanapun itu, mau yang di Patriot, di Wibawa Mukti, kan karena nggak semua biaya yang kita keluarkan nggak dikit juga, kasihan juga, maksudnya Apalagi gitu. yang udah punya berkeluarga. Oke. Nah, itu kan soal stadion nih. Gimana kalau gini, menjawab soal gini. Kompetisi sepak bola di Indonesia itu rivalitasnya tinggi. Bahkan sebenarnya kalau di klub-klub rivalitas itu justru lebih panas di level supporternya Iya. dibandingkan pemain-pemain klubnya. Iya, betul, Nah, ini gimana bagi Jackmania menanggapi hal ini? Jackmania sendiri sih udah mulai dewasa buat menanggapinnya itu. Cuma dari pihak supporter lainnya ada yang kurang
ini. Nah, setidaknya menjaga itu menularkan yang positif kepada orang-orang yang mungkin agak cenderung kurang mengerti kalau euforia itu tidak dilakukan dengan cara yang salah. Seperti apa kira-kira? Kak Jess bisa yuk. Ayo Jess, Ya. Apa tadi? Paling tidak mungkin sering di media sosial, kemudian memberikan paling tidak Hal-hal yang nggak baik, kata-kata yang nggak mengajak baik. semuanya untuk bersikap tertib atau seperti apa? Ya mungkin salah satunya sih bisa Di lewat satu tribun gitu. Mungkin nggak bisa kali ya. Tanggapannya semua beda-beda karena gimana ya? ya udah kalau Verika gimana? Karena deh sebagian dari supporternya itu ada yang sebagian yang kurang berkenan atau mungkin ada yang udah tertib benar-benar tertib. Ada juga yang masih kayak yang saking maunya nonton di dalam stadion sampai benar-benar kayak yang merusak sebagian fasilitas stadion. Nah, lalu terakhir nih kita tutup sesi ini. Lalu apa harapan fans dari Verika, Sisai dan juga Jess mengenai stadion baru yang akan dibangun nanti? Jess dulu deh. Semoga untuk stadion kedepannya, aku sih berharap itu ada Persija Store-nya, karena semua orang yang misalkan dari luar kota datang ke Jakarta, mereka bisa langsung ke Persija Store-nya untuk membeli merchandise-nya Persija. Oke, Sisai. Oke. Tanggapannya semoga dipermudahkan juga kalau buat pembelian tiket sama kalau bisa fasilitasnya itu dibuat yang lebih baik lagi, kayak yang anak-anak kecil tuh diutamain sama ibu-ibu gitu. Oke, ada Oke. sistem prioritas begitu ya? Iya, sistem prioritas. Verika. Kalau untuk Verika sendiri yang kedepannya itu gimana ya? Pribadi Verika sendiri itu kayak kebanyakan ada juga yang sebagian orang itu nggak semuanya itu yang nonton sehat. Maksudnya ada yang kurang. Ada juga fasilitas khusus kursi rodanya gitu. Untuk disabilitas maksudnya. Ya mungkin seperti itu. Karena kemarin sendiri pribadi Verika melihat sendiri langsung gitu. Kayak buat dia naiknya aja tuh butuh bantuan banyak orang. Pribadi Verika sendiri yang melihatnya. Oke, mudah-mudahan Ya, harapannya itu harapan-harapan semua terjawab akan nanti ya di fasilitas stadion stadion baru ya. Oke, Iya. terima kasih ya Jess, Sisai dan juga Verika. Iya, sama-sama.